Selamat malam. Atau mungkin sudah dini hari di tempatmu sekarang. Mungkin kamu sedang rebahan sendirian. Lampu kamar sudah dimatikan. Earphone terpasang. Dan di luar sana, angin sedang bertiup pelan. Kondisi yang sempurna untuk cerita ini. Yang akan kamu dengar malam ini bukan sekadar cerita horor biasa. Ini tentang sebuah warung kopi yang tidak ada di peta manapun. Tentang secangkir kopi yang rasanya terlalu enak untuk menjadi sesuatu yang biasa. Dan tentang harga yang harus dibayar oleh siapapun yang duduk di sana terlalu lama. Sebelum kita mulai, satu permintaan kecil. Kalau malam ini kamu sedang menyeduh kopi, letakkan dulu cangkirmu. Jangan diminum selama cerita ini berlangsung. Bukan karena apa-apa, hanya saja ada baiknya kamu benar-benar tahu apa yang sedang kamu minum sebelum kamu meminumnya. Dan pastikan kamu tahu persis bagaimana kamu sampai di tempat kamu berada sekarang. Baiklah, kita mulai. Warung itu tidak ada di peta manapun. Raka menemukannya malam itu secara tidak sengaja ketika motornya mogok di jalan provinsi yang membelah hutan jati di luar kota. Blora. Hujan turun deras. Ponselnya kehabisan daya. Ia mendorong motor sambil mengumpat pelan sampai matanya menangkap seberkas cahaya kuning dari balik tikungan. Sebuah warung kopi kecil berdiri di tepi jalan. Tidak ada papan nama, hanya lampu kuning yang menggantung di atas pintu kayu tua, bergoyang diterpa angin seperti sesuatu yang ingin melambaikan tangan. Raka masuk. Di dalam, udara berbau kopi tua dan kayu basah. Ada 5 meja kayu panjang, 3 di antaranya kosong. Di meja paling pojok, seorang pria tua duduk memunggungi pintu, tidak bergerak. Di meja tengah, seorang perempuan muda berkerudung hitam menunduk dalam. Kedua tangannya memeluk cangkir. Tidak ada suara sama sekali, kecuali suara hujan. Seorang ibu paruh baya muncul dari balik tirai dapur. Wajahnya ramah, tapi matanya terlalu tenang untuk cuaca sepetaka itu. Mau kopi, Mas? Raka mengangguk. Ia memilih meja di dekat pintu. Kopi datang cepat, hitam pekat, tanpa ditanya suka gula atau tidak. Asapnya mengepul berbentuk aneh, seperti jari tangan yang sedang meraih sesuatu. Raka mengabaikannya. Ia terlalu lelah untuk berpikir tentang hal semacam itu. Ia menyeruput. Rasanya luar biasa, pahit, yang sempurna, dengan sedikit rasa manis di ujung lidah yang ia tidak sanggup menjelaskan asalnya. Ia menyeruput lagi dan lagi. Ketika ia meletakkan cangkir, ia baru menyadari sesuatu. Perempuan berkerudung hitam di meja tengah belum sekalipun bergerak. Cangkirnya masih penuh, tidak ada uap yang keluar dari dalamnya. Dan tangannya yang memeluk cangkir itu, kulitnya terlalu pucat, terlalu putih untuk seseorang yang sehat. Raka menatap lebih lama. Perempuan itu perlahan mengangkat kepala. Tidak ada wajah di sana, hanya permukaan datar, seperti kertas yang belum dilukis, dengan 2 cekungan gelap di mana mata seharusnya berada. Raka berdiri hendak berteriak, tapi ibu parubaya itu sudah ada di sampingnya. Tersenyum. Kopinya sudah habis, Mas? Mau tambah lagi? Di tangannya, ceret hitam berasap dipegang erat. Dan Raka baru sadar. Ia tidak ingat kapan ia duduk. Ia tidak ingat masuk. Yang ia ingat hanyalah jalan itu, motornya yang mogok, dan hujan. Apakah ia benar-benar sudah masuk ke dalam, atau ia masih di luar, terbaring di aspal basah, dengan kepala retak? Setelah tergelincir dari motornya, lampu kuning itu terus bergoyang. Raka tidak berani bergerak. Perempuan tanpa wajah itu masih duduk di meja tengah. Kepalanya kini terangkat sempurna, menghadap ke arah Raka. Meski tidak ada mata, Raka merasakan sesuatu yang dingin merayap dari tengkuknya turun ke punggung, seperti jari tak kasat mata yang menelusuri tulang belakangnya satu persatu. Ibu paruh baya itu masih tersenyum di sampingnya, ceret hitam di tangan. Tambah lagi, Mas. Suaranya terlalu datar, terlalu sama persis dengan ucapan pertamanya, seperti rekaman yang diputar ulang. Raka menggeleng pelan. Saya mau bayar saja, Bu. Ibu itu mengangguk, lalu berbalik menuju dapur
tanpa mengeluarkan sepatah kata lagi. Kakinya tidak menimbulkan suara sama sekali di lantai semen itu. Tidak ada bunyi langkah, tidak ada gesekan sandal, hanya keheningan yang bergerak. Raka menoleh ke meja pojok. Pria tua yang sedari tadi memunggunginya kini sudah menghadap ke depan. Duduk tegak, kedua tangannya diletakkan rata di atas meja, telapak menghadap ke atas, seperti seseorang yang sedang menunggu sesuatu diletakkan di sana. Wajahnya ada, tapi matanya tertutup dan bibirnya bergerak pelan, tanpa suara, mengucapkan sesuatu berulang kali. Raka menatapnya lama, mencoba membaca gerak bibir itu. Pergi, pergi, pergi. Raka mendorong kursinya berdiri. Kakinya terasa berat, seperti terendam lumpur. Ia melangkah ke pintu, mendorong daun pintunya, dan angin malam langsung menghantam wajahnya. Hujan masih deras. Motornya ada di sana, tersandar di pohon jati, persis seperti yang ia tinggalkan. Ia menghampirinya, mencoba menstarter. Mesin hidup pada percobaan pertama. Padahal tadi mati total. Ia tidak berpikir panjang. Ia tancap gas. Sepanjang jalan menuju kota, ia tidak berani melihat spion. Bukan karena takut ada yang mengikutinya, tapi karena sejak ia keluar dari warung itu, ia menyadari satu hal yang membuatnya hampir kehilangan kendali atas motornya. Cangkir kopinya tadi. Ia ingat dengan jelas. Kopinya sudah hampir habis ketika perempuan tanpa wajah itu mengangkat kepala. Tapi ketika ibu itu datang dan bertanya, mau tambah lagi? Cangkirnya penuh kembali. Ia tidak pernah menghabiskannya. Lantas kopi yang ia rasakan tadi, pahit yang sempurna dengan manis di ujung lidah itu, dari mana asalnya? Ia sampai di kosan pukul 2 dini hari, langsung tidur tanpa mandi, tanpa makan, tanpa menceritakan apapun kepada siapapun. Tapi pagi harinya, ketika ia membuka jaketnya untuk dicuci, sesuatu jatuh dari saku dadanya. Selembar kertas kecil, kecoklatan, dengan tulisan tangan menggunakan tinta yang terlalu merah untuk disebut tinta. Di sana tertulis satu kalimat saja, "Kamu belum bayar, kami akan tagih." Di bawah kalimat itu ada sebuah gambar sederhana, gambar cangkir kopi dengan asap mengepul berbentuk jari tangan. Raka menjatuhkan kertas itu, dan dari arah dapur kosannya, ia mencium bau kopi tua yang sangat ia kenal. Raka memungut kertas itu dari lantai dengan ujung jarinya, seperti mengambil sesuatu yang hidup. Tulisan itu masih di sana, tidak berubah, tidak menghilang. Tinta merah itu bahkan tampak lebih segar dari tadi, seperti baru ditorehkan beberapa detik lalu. Ia membakarnya di atas asbak dengan korek gas. Kertas itu terbakar dengan nyala api yang terlalu biru untuk api biasa, dan baunya bukan bau kertas terbakar. Baunya adalah bau kopi. Bau dari dapur kosannya tidak menghilang. Raka membuka pintu dapur. Tidak ada apapun. Kompor mati. Tidak ada cangkir. Tidak ada kopi. Tapi baunya terus ada, mengambang di udara, seperti sesuatu yang sengaja menunggu untuk dihirup. Ia memutuskan untuk menceritakannya kepada Hendra, teman satu kampusnya yang dikenal suka meneliti hal gaib di sekitar kota. Bukan karena Raka percaya mistis, tapi karena ia tidak punya pilihan lain. Hendra mendengarkan dengan wajah serius. "Warung itu di tikungan Jalan Jati, sebelum jembatan tua?" tanya Hendra. Raka mengangguk. Hendra terdiam cukup lama. "Itu sudah ditutup 12 tahun lalu. Pemiliknya meninggal. Di dalam warung itu ditemukan duduk di kursi, cangkir kopi di depannya masih mengepul. Padahal dia sudah meninggal setidaknya 3 hari sebelumnya." Raka merasakan sesuatu merayap di perutnya. "Tapi semalam aku masuk ke sana. Aku ketemu orangnya. Ibu Paruhbaya. Ramah, itu bukan orangnya, Kak." Hendra membuka laptopnya, menunjukkan sebuah artikel lama dari koran daerah. Di sana ada foto seorang perempuan Paruhbaya dengan senyum lebar, berdiri di depan warung tanpa nama itu. Di bawah fotonya tertulis, "Marni, 54 tahun, ditemukan meninggal di dalam warungnya sendiri." Wajah di foto itu persis sama dengan ibu yang semalam menuangkan kopi untuknya. "Konon," kata Hendra pelan,
siapapun yang minum kopi di sana tidak benar-benar pergi. Mereka meninggalkan sesuatu di warung itu. Sebagian kecil dari diri mereka tertinggal di sana, dan warung itu akan terus menagih sisanya, sedikit demi sedikit, sampai tidak ada yang tersisa. Raka menelan ludah. Menagih apa maksudnya? Hendra menutup laptopnya, menatap Raka dengan ekspresi yang membuat perut Raka semakin dingin. Ingatan, lalu suara, lalu bayangan, lalu pada akhirnya wajahmu sendiri. Raka terdiam. Pikirannya langsung melayang ke perempuan berkerudung hitam di meja tengah itu, yang tidak punya wajah, yang cangkirnya penuh tapi tidak beruap, yang duduk seperti seseorang yang sudah lama menunggu giliran untuk pergi tapi tidak pernah diizinkan. Sudah berapa lama kamu di sana semalam? Tanya Hendra. Raka mencoba mengingat. Ia masuk ketika hujan deras. Ia keluar ketika hujan masih deras. Tapi ia tidak ingat berapa lama persisnya. 1 jam? 2 jam? 5 menit? Aku tidak tahu. Hendra mengangguk pelan. Tapi di matanya ada sesuatu yang ia sembunyikan. Sesuatu yang ia tahu tapi belum siap diucapkan. Di luar jendela kosan, angin berhenti tiba-tiba. Dan dari sudut ruangan yang tidak terkena cahaya, tercium bau kopi tua yang sangat pekat. Malam itu, Raka bermimpi tentang warung itu. Ia duduk di meja yang sama. Cangkir yang sama ada di depannya. Tapi kali ini, warung itu penuh. Semua meja terisi oleh orang-orang yang duduk diam. Kepala menunduk, tangan memeluk cangkir masing-masing. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang bergerak. Mereka hanya duduk, seperti patung lilin yang ditempatkan seseorang dengan sangat hati-hati. Ibu Marni berdiri di tengah ruangan, menatap Raka dengan senyum yang sama. Masih kurang, katanya. Raka terbangun pukul 4 pagi, dengan keringat dingin membasahi seluruh bajunya. Ia duduk di tepi kasur, mencoba mengatur napas. Tangannya gemetar. Ia menyalakan lampu kamar dan berjalan ke cermin di sudut ruangan. Ia menatap wajahnya sendiri. Semuanya masih ada. Mata, hidung, mulut. Tapi ada sesuatu yang aneh. Ia tidak bisa menjelaskannya dengan tepat. Seperti melihat foto diri sendiri yang sedikit buram di bagian tepinya. Seperti wajahnya ada, tapi tidak sepenuhnya nyata. Ia mencubit pipinya. Terasa sakit. Iya, masih ada, tapi perasaan itu tidak pergi. 2 hari setelah pertemuannya dengan Hendra, hal pertama mulai hilang. Namanya. Bukan berarti ia lupa namanya sendiri, tapi ketika dosen memanggilnya di kelas pagi itu, Raka tidak menoleh. Bukan karena tidak mendengar, tapi karena sesuatu di dalam dirinya tidak lagi merespons nama itu sebagai miliknya. Seperti nama itu adalah baju yang tiba-tiba menjadi milik orang lain. Teman sebangkunya mencoleknya. Kak, dipanggil. Raka menoleh. Oh, hanya itu yang keluar dari mulutnya. Malamnya, ia menelepon ibunya di kampung. Ibunya mengangkat setelah 2 kali dering. Halo, siapa ini? Raka. Terdiam. Bu, ini Raka. Hening sebentar, lalu ibunya berkata dengan nada bingung. Maaf, saya tidak kenal nomor ini. Siapa ya? Raka mengulang namanya 3 kali. Ibunya tetap tidak mengenalinya. Panggilan terputus dari seberang. Ia menelepon lagi. Tidak diangkat. Ia mengirim pesan. Tidak ada balasan. Ia duduk di lantai kamarnya, dengan punggung menyandar ke dinding. Pikirannya mencoba mencari penjelasan yang masuk akal. Mungkin ibunya sedang tidak enak badan. Mungkin ponselnya bermasalah. Mungkin ada gangguan sinyal. Tapi di sudut pikirannya yang paling jujur, ia tahu warung itu sudah mulai menagih. Pertama nama, lalu apa? Ia mengambil ponselnya dan menghubungi Hendra. Berdering 6 kali sebelum diangkat. Hendra, ibuku tidak mengenali suaraku. Hening di seberang terasa terlalu panjang. Kak, suara Hendra akhirnya keluar. Pelan dan hati-hati, seperti seseorang yang sedang berjalan di atas kaca. Aku perlu kamu kesini sekarang. Aku menemukan sesuatu tentang warung itu, tentang cara menghentikannya. Ada 1 orang yang pernah masuk ke sana dan keluar dengan selamat. Masih hidup, masih utuh. Aku tahu di mana dia sekarang. Raka
berdiri. Di mana? Di mana? Hendra menyebut sebuah nama, tempat yang membuat bulu kuduk Raka meremang. Rumah sakit jiwa Blora. Bangsal C. Kamar nomor 7. Rumah sakit itu berdiri di pinggir kota, dikelilingi pohon akasia tua yang batangnya bengkok, seperti orang-orang yang sedang membungkuk menahan sesuatu. Raka dan Hendra tiba sore hari ketika cahaya mulai berubah warna menjadi kuning tua yang tidak nyaman dipandang. Petugas di depan awalnya menolak. Hendra menunjukkan kartu identitasnya sebagai mahasiswa peneliti budaya lokal. Setelah negosiasi panjang dan sejumlah uang yang berpindah tangan dengan diam, mereka diizinkan masuk dengan syarat tidak boleh lebih dari 20 menit. Bangsal C berbeda dari bangsa lain, lebih sepi, lebih dingin. Lampu neonnya berkedip dengan irama yang tidak teratur, seperti jantung yang sedang kesulitan. Di sepanjang koridor, pintu kamar berderet rapi. Semuanya tertutup, tapi dari balik beberapa di antaranya terdengar suara orang berbicara sendiri dengan sangat pelan. Kamar nomor 7 ada di ujung koridor. Petugas membuka pintunya dan berdiri di luar. 20 menit, katanya tanpa ekspresi. Di dalam kamar itu, seorang pria duduk di kursi kayu menghadap jendela yang terali besinya berkarat. Usianya mungkin sekitar 40 tahun, tapi punggungnya membungkuk seperti orang 70. Rambutnya putih semua, padahal dari fotonya di arsip yang Hendra tunjukkan sebelumnya 2 tahun lalu, rambutnya masih hitam. Namanya Danang. Pak Danang. Hendra menyapa pelan. Pria itu tidak menoleh. Raka melangkah lebih dekat. Pak, kami dari warung itu. Kami butuh bantuan. Kalimat itu bekerja seperti kunci. Danang menoleh perlahan. Matanya menatap Raka dengan ekspresi yang sulit dibaca. Campuran antara kasihan dan sesuatu yang menyerupai rasa takut yang sudah terlalu lama disimpan sampai membeku. Kamu sudah minum kopinya? Kata Danang. Raka mengangguk. Danang menutup matanya sebentar. Berapa lama kamu di sana? Saya tidak tahu persis apa yang sudah hilang. Raka ragu sebentar. Nama saya, ibu saya tidak mengenali suara saya. Danang mengangguk pelan, seperti seseorang yang mendengar berita buruk yang sudah lama ia antisipasi. Masih awal, masih bisa apa? Tanya Hendra. Danang membuka matanya, menatap keduanya bergantian. Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah kembali ke warung itu, masuk lagi. Dan kali ini, jangan minum apapun yang ditawarkan. Temukan cangkirmu yang pertama, yang kamu minum malam itu, dan pecahkan. Semudah itu? Raka tidak bisa menyembunyikan keraguannya. Danang tertawa kecil, tapi tawanya tidak mengandung humor sama sekali. Tidak ada yang mudah di sana. Warung itu akan memperlihatkan hal-hal yang akan membuat kamu ingin minum lagi. Akan ada alasan yang terasa sangat masuk akal untuk menyentuh cangkir itu. Jangan. Bagaimana dengan bapak sendiri? Tanya Raka. Bapak bilang pernah keluar dengan selamat. Danang kembali menghadap jendela. Aku keluar dengan selamat, katanya pelan. Tapi aku meninggalkan istriku di sana. Aku lari duluan. Dan sejak itu, warung itu tidak menagihku lagi, karena mereka sudah dapat penggantinya. Keheningan jatuh di antara mereka bertiga, seperti sesuatu yang berat. Istrimu masih di sana, bisik Hendra. Danang tidak menjawab. Di luar jendela berkarat itu, angin menggerakkan pohon akasia. Dan untuk sepersekian detik, Raka melihat bayangan seorang perempuan berdiri di antara batang-batang pohon itu, mengenakan kerudung hitam dengan kepala yang terangkat, menghadap ke arah jendela kamar nomor 7 tanpa wajah. Raka tidak tidur malam itu. Ia berbaring di kasurnya dengan mata terbuka, menatap langit-langit kamar yang mulai terasa asing. Bukan karena ada sesuatu di sana, tapi karena kamar yang sudah ia tinggali 2 tahun itu perlahan terasa seperti kamar orang lain, seperti ia adalah tamu yang masuk tanpa izin ke tempat yang bukan miliknya. Proses itu sudah berjalan lebih cepat. Pagi harinya, teman satu kosannya tidak menyapanya di lorong, padahal
Mereka biasa sarapan bersama setiap Selasa. Ketika Raka menegurnya, pria itu menatapnya dengan pandangan kosong, lalu berlalu begitu saja, seolah melihat tembok. Raka mulai sadar, ia tidak punya banyak waktu. Ia menghubungi Hendra. Mereka sepakat berangkat malam itu juga. Sebelum hal berikutnya hilang dari diri Raka, Hendra datang pukul 9 malam dengan motor dan 2 buah senter. Di sakunya ada sebotol kecil minyak yang ia ambil dari seseorang yang ia percaya untuk perlindungan. Katanya, meski ia sendiri tidak terlihat terlalu yakin. Jalan provinsi itu sama gelapnya seperti malam pertama. Tidak ada hujan kali ini, tapi justru tanpa hujan, keheningannya terasa lebih berat. Pohon-pohon jati di kiri kanan jalan berdiri seperti penonton yang sedang menunggu sesuatu terjadi. Angin tidak bertiup, serangga tidak berbunyi, seolah seluruh malam sedang menahan napas. Mereka menemukan tikungan itu tanpa kesulitan. Warung itu ada di sana. Lampu kuning di atas pintu menyala, bergoyang pelan, meski tidak ada angin. Dari luar, semuanya tampak sama persis, seperti yang Raka ceritakan kepada Hendra. Dinding papan yang catnya mengelupas, jendela kecil yang kacanya sedikit buram, pintu kayu yang tidak menutup sempurna. Aku ikut masuk, kata Hendra. Danang bilang, satu orang saja lebih aman. Danang juga bilang, ia meninggalkan istrinya di sana untuk menyelamatkan diri sendiri. Aku tidak akan jadikan dia referensi tunggal. Raka tidak membantah. Jujurnya, ia tidak ingin masuk sendirian. Mereka mendorong pintu bersama. Di dalam, susunannya sama. 5 meja kayu, lampu kuning, bau kopi tua, dan kayu basah. Tapi malam ini, semua meja kosong. Tidak ada perempuan berkerudung hitam. Tidak ada pria tua yang bibirnya bergerak. Tidak ada Ibu Marni. Hanya kekosongan yang terasa penuh. Raka menyusuri meja satu persatu, mencari cangkirnya. Danang bilang, cangkir pertama akan ada di sana, di tempat yang sama, menunggu. Tapi semua meja bersih. Tidak ada cangkir, tidak ada gelas, tidak ada apapun. Lalu Hendra menyentuh lengannya. Kak, lihat. Raka mengikuti arah senter Hendra ke sudut belakang ruangan, ke balik tirai dapur yang setengah terbuka. Di sana, di atas meja kecil yang tidak terlihat dari pintu masuk, sebuah cangkir hitam berdiri sendiri. Asapnya mengepul naik dalam kegelapan, berbentuk jari-jari tangan yang mengacung ke atas, lalu membuka seolah menyambut seseorang yang sudah lama ditunggu. Raka melangkah mendekatinya, dan dari balik tirai dapur, suara Ibu Marni terdengar sangat dekat, sangat hangat, sangat ramah. Sudah lama kamu tidak kesini, Mas. Kopi sudah siap sejak tadi. Masih panas. Kaki Raka berhenti, tangannya mengepal. Di belakangnya, senter Hendra tiba-tiba padam. Kegelapan itu bukan kegelapan biasa. Ketika senter Hendra padam, bukan hanya cahaya yang hilang, sesuatu yang lain ikut pergi bersamanya. Kehangatan, orientasi. Raka tidak lagi bisa merasakan lantai di bawah kakinya dengan cara yang normal, seperti ia berdiri di atas sesuatu yang tipis dan bisa runtuh kapan saja. Hendra. Tidak ada jawaban. Hendra? Kamu di mana? Keheningan yang datang bukan keheningan kosong. Di dalamnya ada tekstur, ada lapisan, seperti suara yang sedang ditahan oleh sesuatu yang sangat kuat dan sangat sabar. Raka menyalakan senternya sendiri. Cahaya kuning lemah menyapu ruangan. Hendra. Tidak ada. Ada, bukan berarti ia pergi keluar. 5 meja masih di tempat yang sama. Pintu masih di belakang Raka. Tapi Hendra, yang tadi berdiri tepat di sampingnya, lenyap seperti asap yang tertiup angin yang tidak ada. Raka memaksa kakinya tetap bergerak menuju tirai dapur. Cangkir itu masih di sana. Asapnya masih mengepul berbentuk jari-jari tangan yang terbuka. Raka menatapnya dari jarak 1 meter. Dari dekat, cangkir itu terlihat sangat biasa. Hitam, keramik murah, dengan sedikit retakan di bagian pegangannya. Persis cangkir yang ada di warung-warung pinggir jalan pada umumnya. Tapi baunya adalah sesuatu yang membuat bagian dalam
Dadanya terasa longgar, seperti seseorang sedang membuka pintu dari dalam tubuhnya sendiri. Ia mengingat kata-kata Danang. Akan ada alasan yang terasa sangat masuk akal untuk menyentuh cangkir itu. Jangan. Raka mengalihkan pandangannya. Di dinding samping dapur, ia melihat sesuatu yang tidak ia perhatikan sebelumnya. Deretan foto-foto kecil yang ditempel tidak beraturan, seperti kolase. Foto orang, pria, perempuan, tua, muda, semua difoto dalam kondisi yang sama. Duduk di depan cangkir kopi, tersenyum ke kamera, tidak tahu bahwa itu adalah foto terakhir mereka sebelum sesuatu dari diri mereka mulai hilang. Di antara foto-foto itu, Raka menemukan wajah yang ia kenal. Hendra, fotonya ada di sana, sudah menguning di tepinya, sudah terlihat lama. Padahal, Hendra baru saja berada di sampingnya beberapa menit lalu. Raka meraba foto itu dengan ujung jari. Kertasnya terasa rapuh, seperti foto yang sudah bertahun-tahun disimpan. Perutnya memusar. Lalu dari sudut matanya, ia menangkap gerakan. Perempuan berkerudung hitam itu berdiri di ambang tirai dapur, sangat dekat, hanya sejangkauan tangan. Kali ini, Raka bisa melihat lebih jelas bahwa di permukaan datar, tempat wajahnya seharusnya berada, ada sesuatu yang bergerak di bawah kulitnya, seperti sesuatu sedang mendorong dari dalam, mencoba keluar, mencoba membentuk mata, hidung, mulut. Tapi tidak cukup kuat, atau belum cukup kuat. Tangan perempuan itu terangkat, menunjuk ke cangkir di atas meja. Raka menggeleng. Tidak, perempuan itu tidak bergerak. Tapi dari balik tirai, suara Ibu Marni kembali terdengar. Kali ini berbeda, seperti bukan satu suara, melainkan puluhan suara yang dilapiskan menjadi satu. Semuanya mengucapkan kalimat yang sama secara bersamaan. Kalau kamu tidak minum, temanmu yang akan melunasi hutangmu. Raka memutar tubuhnya ke seluruh penjuru ruangan, mencari Hendra. Dan di meja paling pojok, dalam kegelapan yang tidak terjangkau senternya, seseorang duduk memunggungi pintu dengan rambut yang sama persis dengan Hendra, dengan bahu yang sama persis dengan Hendra. Tidak bergerak, tidak menoleh. Kedua tangannya terentang rata di atas meja, telapak menghadap ke atas, persis seperti pria tua yang Raka lihat malam pertama. Raka berlari ke meja pojok. Ia meraih bahu sosok itu dan memutarnya paksa. Wajah Hendra menghadapnya, mata terpejam, napas sangat pelan, seperti seseorang yang sedang tenggelam ke bawah permukaan air yang tenang. Masih hidup, tapi seperti lilin yang sedang meleleh dari dalam. Hendra, bangun. Tidak ada respons. Suara berlapis itu kembali memenuhi ruangan. Minum dulu. Semuanya selesai. Temanmu pulang. Kamu pulang. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Ia mengatupkan rahangnya. Ia meninggalkan Hendra sejenak dan kembali ke dapur. Cangkir itu masih menunggu. Asapnya masih berbentuk jari tangan terbuka. Raka menatapnya, mengatur napas. Lalu ia melakukan sesuatu yang tidak dikatakan Danang. Tidak ada dalam rencana manapun. Sesuatu yang datang dari bagian dirinya yang paling murni dan paling marah. Ia meraih cangkir itu, bukan untuk diminum. Ia membantingnya ke lantai semen sekuat tenaga. Cangkir itu pecah dengan cara yang tidak wajar. Bukan suara pecahan keramik biasa. Suaranya dalam, bergema, seperti sesuatu yang sudah lama terkunci di dalamnya. Akhirnya dilepaskan sekaligus. Dari retakannya keluar asap hitam yang bergerak seperti makhluk hidup, berputar di lantai, lalu naik ke atas dan menghilang sebelum menyentuh langit-langit. Lampu kuning di seluruh warung berkedip keras. Perempuan berkerudung hitam di ambang tirai mengeluarkan sesuatu yang bukan jeritan dan bukan diam. Sesuatu di antaranya, sesuatu yang membuat tulang terasa bergetar dari dalam. Ia mundur selangkah. Lalu satu hal terjadi yang tidak Raka siapkan mentalnya untuk menyaksikan. Wajah itu terbentuk perlahan, seperti tanah liat yang didorong dari dalam. Fitur-fitur manusia muncul di permukaan datar itu. Mata, hidung, mulut,
wajah seorang perempuan yang mungkin pernah cantik, pernah muda, pernah punya nama, dan orang-orang yang mencintainya. Perempuan itu menatap Raka, dan dengan suara yang sangat manusiawi, sangat lelah, sangat lama tersimpan, ia berkata satu kata, "Terima kasih." Lalu ia menghilang. Bukan memudar, bukan pergi kemana-mana, hanya tidak ada lagi. Seperti lilin yang habis terbakar, sampai ke dasarnya. Di meja pojok, Hendra menarik napas panjang dan membuka matanya. "Kah?" Suaranya serak, seperti orang baru bangun dari tidur yang sangat dalam. "Kita di mana?" Raka menghela napas. "Kita pergi sekarang." Ia menarik Hendra berdiri. Mereka berjalan ke pintu. Raka tidak menoleh ke belakang, tidak melihat apakah Ibu Marni masih ada di balik tirai, tidak melihat apakah masih ada foto-foto di dinding, tidak melihat apapun selain pintu kayu yang setengah terbuka itu. Mereka keluar. Udara malam terasa berbeda di luar, lebih bersih, lebih nyata. Pohon jati di sepanjang jalan kembali mengeluarkan suara gesekan daun yang normal. Serangga malam kembali berbunyi, dan di langit ada bintang yang tadi tidak Raka lihat. Sewaktu mereka datang, motor mereka ada di sana. Raka menstarternya. Hidup pada percobaan pertama, ia tidak menoleh ke warung itu, sekalipun ketika mereka mulai melaju. Tapi di spion kecil motornya, untuk sepersekian detik sebelum tikungan membawa mereka pergi, ia melihat lampu kuning di atas pintu warung itu padam. Untuk pertama kalinya, mungkin dalam 12 tahun. Keesokan harinya, Raka menelepon ibunya. 2 kali dering, diangkat. "Halo? Raka? Raka, kamu baik-baik saja, nak? Semalam ibu mimpi aneh." Raka menutup mata, menahan sesuatu yang naik ke tenggorokannya. "Baik, Bu." Raka baik. Di sudut meja belajarnya, secangkir kopi yang baru ia seduh mengepulkan asap tipis ke udara pagi. Berbentuk biasa, berbentuk uap, berbentuk tidak ada apa-apa selain uap kopi yang sederhana dan normal dan hidup. Raka membiarkannya mendingin. Ia tidak meminumnya. Mungkin tidak akan pernah lagi. Sampai di sini dulu perjalanan kita malam ini. Kalau cerita ini membuatmu 2 kali pikir sebelum mampir ke warung kopi pinggir jalan yang tidak ada apa-apa namanya, mungkin itu bukan kebetulan. Tinggalkan komentar, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita berikutnya, karena kami selalu punya cerita baru yang menunggu untuk diceritakan. Dan seperti warung itu, kami tidak pernah tutup. Sampai jumpa, kalau memang kamu masih bisa ditemukan.